والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radhiyallahu ankum wa radhiyallahu ta'ala warda qala ma'alif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumi fid darin amin. Bapak, ibu-ibu, adik-adik hadirin wal hadirat jamaah majelis ta'lim Miftahul Jannah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan bagi yang belum ada bukunya, ada yang masih tuh dibagikan tuh sini. Nah, sambil disimak ya, sambil disimak. Karena luar biasa fadilahnya, dikatakan dalam satu hadis, hadirin wal hadirat, yang diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud, dikatakan ya, julusuka sa'atan fi majlisil ilm. Duduknya kalian tuh sesaat saja, sebentar aja di majelis ilmu. Walaupun sebentar. La tamassu qalaman, kalian itu tidak mencatat, ya, tidak belajar itu bawa pulpen, bawa buku, nyatat enggak, cuma duduk aja, kata Nabi ya. Wala taktubu harfan, bahkan tidak ada satu huruf pun yang kalian catat, kalian tulis dari keterangan yang disampaikan di majelis taklim tersebut. Khairun laka min itqi alfi raqabatin, maka itu lebih baik daripada engkau memerdekakan 1000 budak. Nah, jadi pahalanya gana-gana. Walaupun cuma duduk di majelis taklim, belajar nggak nyata, belajar itu nggak membawa pulpen, nggak bawa buku, nggak terlalu menyimak, ya. Yang penting di dalam majelis taklim itu menjaga aja, ya, menjaga daripada akhlak adabnya. Karena pada hakikatnya apa yang disampaikan adalah yang datang dari Allah. Kalau itu Al-Quran. Kemudian yang disampaikan itu apa yang datang dari Rasulullah, kalau itu berupa daripada hadis, begitu ya. Nah, jadi kita memuliakan apa yang dipelajari dari ilmu ini, duduknya di majelis taklim itu karena kita memuliakan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan memuliakan kepada kalamnya Allah. Bahkan dikatakan dalam satu hadis Nabi, "Man taqala liyata'allama ilman." Siapa orang yang dia tadi itu datang dari rumahnya atau dari mana saja dia menuju kepada majelis ilmu, datang, ghufira lahu qabla ayyahwa, maka dosanya akan diampuni oleh Allah sebelum dia melangkah kakinya. Luar biasa ya. Nah, jadi dia tadi berniat sudah minggu ini hadir ya, atau karena aku hendak datang ke majelis taklim jadinya. Nah, paham ya? Sebelum melangkah kakinya ke majelis taklim, dosanya diampuni oleh Allah. Ujar siapa? Ujar Nabi Muhammad. Nah, ini yang paling luar biasa ya, keutamaan majelis ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu adalah perantaraan untuk kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu lagi kita sampaikan, apalagi hadisnya, keutamaan orang yang menuntut ilmu. Ya, man ta'allama baban minal ilm, siapa orang yang belajar satu pembahasan tentang ilmu. Nah, kita kan tiap minggu nih pembahasannya ada tentang bahayanya dunia, lalu kita gemar terhadap akhirat, kemudian lagi pembahasan apa saja yang untuk memotivasi kita alam ulama itu untuk semakin hari, semakin minggu, semakin bulan itu tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Nah, siapa yang hadir kemudian dia belajar satu pembahasan tentang ilmu tersebut, ya'mal biha, dia mengamalkannya. Kemudian dia belajar di majelis ilmu, dia amalkan apa yang disampaikan oleh ustadznya, gurunya, nah, dia amalkan. Aulam ya'mal bih, atau dia tidak bisa mengamalkan, dia sekedar hanya hadir saja, tapi dia belum bisa mengamalkannya. Karena afdal bin ayyusalli alfa raka'atin tatawu'an, lebih afdal bagi dia daripada dia sholat 1000 rakaat sholat sunnah. Nah, kira-kira Bu, kalau biar nih coba isuk hari Pak, minggu lah, hari Ahad, libur, kalau nang bagawi libur, nang sekolah libur ya. Coba pian duduk di masjid, sampai di masjid
pian sholat 1000 rakaat mulai habis subuh kira-kira tuntung sampai jam berapa? Paham ya? Duduk pian di majelis taklim paling lawas sejam 2 jam. Duduknya pian itu walaupun pian kadang amalkan apa yang disampaikan ajaran Nabi itu lebih afdol daripada pian sholat 1000 rakaat sholat sun. Nah, kira-kira kalau ada orang mulai sembahyang 1000 rakaat kada berbelikan di masjid, viral kada? Oh viral. Oh sidin itu luar biasa aja 1000 rakaat kada boleh hari-hari pulang. Nah, kita boleh mungkin lah sehari gitu gawe lah. Isuknya bisa di rumah sakit tuh bantah kok. Macam-macam tuh enak keluhannya ya lah. Nah, lalu kebanyakan sembahyang ya. Ujaran Nabi, nah ada yang lebih mudah. Ada yang lebih mudah duduk ya di majelis taklim. Sudah jangan mengharapkan sesuatu apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jangan kepingin habis, enggak duduk majelis taklim benar-benar karena aku ini adalah hamba Allah, ingin belajar bagaimana cara untuk mendekatkan diriku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi Muhammad SAW itu lebih afdol daripada pian sholat 1000 rakaat sholat sunnah. Begitu ya. Jadi hamba-hamba pilihan berarti orang yang duduk di majelis taklim, apalagi yang tahu istiqomah, itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang yang kawas sembahyang 1000 rakaat hari-hari atau seminggu sekali aja 1000 rakaat itu sunnah, berarti hamba Allah yang dipilih oleh Allah. Begitu juga orang yang dia tadi hadir ke majelis taklim, begitu ya. Nah, ada majelis para rumah ulun juga datangi, hadiri. Asal ada misalkan pengajian itu lakian dengan perempuan gabung, ada lakiannya, ada babiniannya misalnya, atau khusus pengajian ibu-ibu saja ya perempuan datang majelis taklim ya. Cari waktu yang mana pian mungkin yang bisa pian hadir untuk duduk belajar ilmu. Karena itu wasiat dan warisan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, itu warisan Nabi. Ya, warisan Nabi dan wasiat Nabi. Ya. Jangan kita sia-siakan, jangan kita remehkan itu wasiat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berupaya kita bagaimana kawak. Ulun sudah susah, ada kerjaan dan semacamnya. Kayak apa ulun era hendak juga belajarnya sekarang lebih mudah, gampang. Lewat gadgetnya kita masih bisa. Kita belajar lewat HP bisa. Cuma lihatlah ustadz atau guru-guru yang mengajarkan kebaikan yang sudah kita tahu atau sudah kita kenal dan kita ketahui kapasitas keilmuannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ambil ulun jal ketujuh mendengarkan ceramah almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, dengarkan. Ulun ketujuh yang masih hidup misalkan yang di luar dari Banjar, Kiai Haji Abdul Somad, Ustadz Abdul Somad, dengarkan. Atau ulun senang dengan Habib ini atau guru ini, atau yang di Banjar misalkan di Guru Rasid atau Guru siapa Ilham, atau yang di Martapura, belajar. Asal pian ketahui dengan mereka itu adalah ulama yang mengajarkan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, tapi lebih afdol lagi duduk di majelis taklim, jangan sekedar lewat gadget, jangan sekedar lewat HP. Jadi duduk hadirlah ke majelis taklim tadi. Nah, itu upayakan. Jangan tadi enggak malas. Ya, karena kata Nabi Muhammad SAW begitu dalam sabdanya, beliau mengatakan, "Man salaka thariqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu lahu thariqan ilal jannah." Siapa orang yang dia tadi itu menuju ke satu tempat yang membahas tentang ilmu, maka Allah akan mudahkan bagi dia untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah majelis taklim Miftahul Jannah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bacakan daripada kitab Nasaihul Ibad karya daripada Syekh Nawawi, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Beliau mengarang kitab namanya Nasaihul Ibad. Nah, ini kita bacakan di halaman 8. Nah, di terjemahan itu ya, di halaman 8 di nomor 13, Sebagian
Apa nih? Salah tulisannya jatuh tuh ya. Apa itu? Zahud, zahud artinya ahli zuhud artinya ya, dalam kurung ahli zuhud mengatakan begitu ya. Sebagian ahli zuhud mengatakan, perkataan orang yang zuhud. Nah, itu di 13 kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul ashirah an ba'liz zuhad. Diriwayatkan daripada sebagian orang yang zuhud, wahum alladzina ihtaqarud dunya. Jadi kalau ada istilah orang zuhud, zuhud itu apa? Ini definisinya orang zuhud adalah mereka yang menganggap remeh terhadap dunia atau meninggalkan dunia. Ya, jadi dia itu tidak menjadikan dunia itu segala-galanya, itu orang zuhud. Wala yubalu biha, dan tidak ada kepengen dengannya dunia, bal akhadhu minha, bahkan dia mengambil dengan dunia tersebut qadra daruratihim, sekedar dengan keperluannya. Itu orang zuhud. Ya. Jadi orang zuhud itu kayak apa? Orang zuhud itu adalah orang yang dia lebih mementingkan tentang akhiratnya, tidak tertipu dengan dunianya, dia mengambil dunia seperlunya saja. Itu orang zuhud. Ya? Bahkan dalam sabdanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, kalau kalian ingin dicintai Allah dan ingin dicintai oleh hamba Allah, makhluk Allah, maka jalannya adalah kalian zuhud, ya? Maka jalannya adalah zuhud, ya? Kata Nabi Muhammad SAW, siapa di antara kalian yang ingin dicintai oleh manusia sesama dan juga ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berlakulah zuhud kepada mereka. Ya? Nah, jadi jangan tomak. Ya, lawan kata zuhud itu tomak atau ambisi rakus terhadap dunia. Ya? Nah, itu orang yang zuhud semacam itu. Bahkan dalam syair dikatakan, innalillahi ibadan futona. Sesungguhnya Allah itu memiliki hamba-hamba yang pintar, yang cerdas. Innalillahi ibadan fatana tolakut dunia wa khaful fitana. Ya, dia meninggalkan dunia dan takut terhadap fitnah dunia. Ya. Kemudian dikatakan innalillahi ibadan futana tolakut dunia wa khaful fitana. Nadharu fiha falamma alimu. Mereka memperhatikan, melihat terhadap dunia, dan ketika mereka sudah tahu apa sih itu dunia, nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin sakana. Maka mereka mengetahui bahwasanya dunia itu bukanlah tempat tinggal kepada orang yang sebenar-benarnya ingin mendapatkan sesuatu yang abadi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasulullah SAW juga menggambarkan begini sesuai dengan apa yang dikatakan Nabi, ya, bahwasanya ad-dunya dar liman la daralah, kata Nabi. Dunia ini adalah rumah bagi orang yang tidak punya rumah, kata Nabi. Ini dunia kita hidup di dunia. Dunia ini biar Nabi adalah rumah. Iyalah, rumah lah dunianya lah. Nah, rumah, atapnya langit, lantainya tanah. Dan asing-asingnya membangun, ada yang bangun rumah, bangun toko, mengisi daripada rumah ini, gitu ya. Tapi kata Nabi, ad-dunya ini dar liman la darola. Dunia ini ibarat rumah bagi orang yang tidak punya rumah. Apa artinya? Penampungan.
Jadi saat ini kita berada di tempat penampungan dunia berarti ya. Nah, pengungsi ya, sebentar lagi berarti ya akan kembali ke tempatnya masing-masing begitu ya. Nah, dunia ini kata Nabi rumah bagi orang yang tidak punya rumah. Kenapa? Karena sebentar lagi kita akan diarahkan kepada negeri akhirat, rumah kita selama-lamanya. Dan dua rumahnya pilihan, mau rumah surga atau rumah neraka begitu ya. Nah, jadi nggak ada orang bersenang-senang di atas dunia ini, merasa memiliki terhadap dunia ini, nggak ada. Nah, kenapa? Karena pada hakikatnya dunia ini adalah bukan rumah kita begitu ya. Nah, itu. Nah, kemudian apa? Orang yang ahli zuhud tadi dia mengatakan man adnaba dzamban. Siapa orang yang mengerjakan dosa. Aitu hammiluhu, yaitu yang mengerjakan dosa. Wa huwa yadhaku, sedangkan dia senang. Ayafrah dikatakan di sini. Orang ini sudah menggawi dosa gawiannya. Kemudian menggawi dosa itu, setelah dia kerjakan dosa itu yadhak, wahwa yadhak, dia tertawa dengan dosa yang dia kerjakan, dia bangga dengan dosa yang dia kerjakan, dia senang dengan dosa yang dia kerjakan. Ai walhal annahu yafrah bitahammulihi, yaitu dia itu senang, bahagia, bangga dengan dosa yang telah dia kerjakan, gitu ya. Fa innallaha yudkhilun nar, balasannya orang tersebut akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Nih, ya, dia bersenang-senang dulu dengan apa yang dia kerjakan. Dia melakukan dosa dengan makanan dan minuman yang diharamkan. Dia melakukan dosa dengan perzinahan. Dia melakukan dosa dengan penipuan, dia melakukan dosa dengan mencuri, durhaka, kemudian lagi apa saja dosa yang pernah dia kerjakan. Kemudian dosa yang dia kerjakan itu dia bangga, dia senang, yang artinya tidak ada penyesalan saat dia mengerjakan itu dosa. Dan tidak ada dia kembali bertaubat, beristighfar kepada Allah dengan itu dosa. Maka orang tersebut akan diganjar oleh Allah, dia akan dimasukkan ke dalam neraka Allah, wa huwa yabki, dan dia nanti akan menangis sejadi-jadinya. Ya, artinya mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu. Li'anna haqqahu ayyandam wa yastaghfirullah ta'ala lidzalika. Karena sebenarnya harusnya orang yang melakukan dosa itu mereka menyesal, menyesal. Kemudian dia itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah menerangkan, wa idza qila lahu ittaqillah, ketika mereka diucapkan, diperingatkan kepada mereka, orang yang senang mengerjakan kemaksiatan tadi, ditegur, diingatkan untuk apa? Bertakwa sama Allah. Sudah Bang oi, sadangi oi, ampe sudah, umur sudah tua, jangan ketujuh menguyak orang, perbaiki amal sorang. Jangan di rumah hobi aja melihat TV, banyakin ikuti tasbih. Jangan lagi membuka aurat, tutup aurat kalian. Diperingatkan untuk mereka bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan akhadatul izzatu bil ism. Mereka tambah menjadi-jadi, membangga-banggakan dengan dosanya. Nah, ini orang semacam ini yang disebutkan oleh ahli zuhud tadi apa? Orang yang bermaksiat melakukan satu dosa, kemudian dia bangga, dia senang dengan dosa yang dia kerjakan. Ibarat kata wahid ini sedang
main aplikasi Instagram kah, Facebook kah, TikTok kah, rambut dibuka pakai kerudung merah, kuning, hijau warnanya, kemudian ketiaknya kelihatan dominian deh. Kemudian ada yang komen, apa yang komen ini? Pian tuh jakanya pakai kerudung bagus, maka pian orang muslim. Wah, jadinya kada apa gua aku biar masuk neraka siapa gerak ikam. Ya. Isok kena kada rambut punya yang aku buka seberataan kena. Jarinya menantang bulan lah. Nyaman lagi aku masuk neraka tuh jadinya. Neraka kena tetamu aku lawan artis-artis banyak jadinya. Ya. Menantang ya lah. Ya, misalkan semacam itu ya. Jadi bukan membuat dia takut kepada Allah, ketika diingatkan justru dia menjadi-jadi. Ya, ini sudah diterangkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ya, fahasbuhu jahannam, orang inilah yang akan nanti dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka jahannam. Walaisal mihad wala bi'sal mihad. Ya, dan itulah seburuk-buruk daripada tempat tinggalnya orang nanti, semacam itu ya. Jadi kalau haknya kita yang sebenarnya, siapa sih yang gak pernah melakukan dosa dan kesalahan? Pasti kita pernah melakukan dosa dan kesalahan. Tapi kita sebagai hamba itu harus sadar, pengingat bagi kita, agar ketika kita melakukan dosa itu bukan kita bangga dengan dosa, tapi segeralah kita itu menyesal dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajaran yang pertama ya. Nah, kemudian Rasul SAW juga bersabda, apa kata Nabi? Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Kata Nabi, semua daripada umatku itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Ya, jadi kata Nabi, umatku itu dosanya akan diampuni oleh Allah. Illal mujahirin, kecuali ashab mujahirin ini. Mujahirin namanya, yaitu orang-orang yang suka menampak-nampakkan dengan dosa. Ya. Wa inna minal mujahirah, karena dikatakan termasuk orang yang mujahirah nih, ketujuh membangga-banggakan, menampak-nampakkan dosanya. Apa kata Rasulullah SAW? Ayyamal ar-rajul bil-lail amalan. Ada orang yang tadi malam mengerjakan dosa. Orang turingan, inya menggawe dosa. Nah, ya, tadi malam nih, orang sedang tidak tahu atau dia tidak diketahui oleh orang mengerjakan dosa. Atau bukan harus malam, dia siang mungkin dia mengerjakan dosa. Yang dia tahu saja dosanya. Ya, dia lihat apa kek, tontonan apa mungkin di HP-nya begitu ya. Atau dia sedang mengambil hak orang, atau mungkin dia sedang melakukan dosa apa saja. Dia nggak sholat, atau dia mungkin menggibah dan semacamnya. Atau dia mengerjakan dosa minum khamar dan semacamnya, mengerjakan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tsumma yasbih wa qad satarallah. Sebenarnya dosa itu akan ditutupi oleh Allah, akan diampuni sama Allah. Ya, menggawe maksiat nih. Padahal jakanya inya menggawe maksiat tadi, inya bertaubat lawan Allah, diampuni oleh Allah. Ya. Fayaqulu, kemudian dia berkata, malam itu kan ada orang yang tahu, pas pagi tatamu lawan orang, dia mengatakan, ya fulan, ambil tulbariha kada wa kada, kamu tahulah tadi malam aku menggawe ini. Inya seorang nambah kisah. Yang tahulah, unda dulu waktu umur 15 tahun, buat atonda ini di mana-mana, minuman model apa aja udah minum, makanan apa halal ke haram kah, barang orang kah, kendaraan orang bisa ndak ambil. Unda ini tahulah nyawa membunuh orang perpekong sudah. Bangga lawan dosa. Harusnya itu diampuni oleh Allah. Tapi karena inya nang bangga diri, dikisah-kisahkan lawan orang dosa tadi. Kada-kada waqad bata yasrullah rabba wa yakshif sitrahullah an. Nah, kemudian tidak jadi dosa itu diampuni oleh Allah karena sebab dia yang membuka di hadapan halayak umum. Ya, jadi wajar saja manusia itu punya kesalahan dosa sama Allah, cuma rapat-rapat simpan.
Jangan dosa itu diumbar-umbar. Jangan dosa itu menjadi bahan agar disampaikan kepada orang lain. Maka selayaknya bagi kita yang punya dosa dan kesalahan itu menyesal dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu ya. Nah, kemudian dikatakan waman ato'a, dan siapa orang yang taat kepada Allah, wahwa ia bagi, ada orang yang dia taat kepada Allah, dia beribadah kepada Allah, dia mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah, dia meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Intinya dia taat sama Allah, wahwa yabki, dan dia menangis. Menangis apa? Hayaan minallahi ta'ala, malu sama Allah. Walaupun sholatnya gak ketinggalan, tapi masih malu sama Allah. Malu apa? Takut sholatnya tadi itu tidak sempurna, kurang sempurna, malu sama Allah. Harusnya aku nih kawas sembahyang duha 8 rakaat, kenapa aku tagawi ke 2 rakaat aja? Harusnya aku nih kawa puasa Senin Kemis, kenapa aku kawa sebulan sekali aja menggawi? Harusnya aku nih kawa istiqomah berzikir, bersolawat, beramal, membaca Al-Quran, tapi aku nih beramal kadang digawi, kadang koler. Supan lawan Allah, begitu ya. Ketika dia taat, oh wayabki, dia nangis. Hadirin wal hadirat, ya? Berarti pentingnya penilaian dari Allah itu dengan hati dan rasa ketulusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitulah. Nah, maka Allah mengatakan balasannya dia tadi itu apa? Fa innallaha ta'ala yudkhiluhul jannah wa huwa yadhak. Orang yang beramal tapi nangis, sedih, takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan-jangan amalnya nggak diterima, jangan-jangan amalnya kurang, jangan-jangan amalnya nggak sempurna. Orang ini akan dimasukkan Allah dalam surga wa huwa yadhak. Orang ini akan bahagia, akan senang, akan tertawa nantinya. Yafrah ghayatal farah li husuli matlubihi wa huwa afdallah. Karena orang ini yang mendapatkan ampunan dari Allah. Makanya penilaian Allah itu bukan sekedar lisan, bukan sekedar gerakan. Nilai Allah juga ada di hati. Innallaha la yandur ila suwarikum walakinnallaha yandur ila qulubikum. Allah melihat kepada hati dan niat kita, begitu ya. Jadi harus selaras, berarti kita beramal tapi jangan merasa udah Jepang nambah amal nih, udah Jepang nang paling baik amal nih. Nah, jangan. Tapi dengan rasa ketika beramal masih takut, jangan-jangan amal itu tidak diterima oleh Allah atau tidak sempurna. Nah, kemudian ketika kita melakukan kemaksiatan kepada Allah, melakukan dosa sama Allah, jangan dibangga-banggakan dosa dan kemaksiatan yang pernah kita kerjakan. Tapi bersegeralah untuk menyesal dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, walladzina yu'tuna ma atanu qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Nah, mereka yang mengerjakan apa yang sudah diperintah oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, akan tetapi bersamaan dengan itu hati mereka menjadi orang-orang yang takut karena ingat dengan mereka akan kembali kepada Allah. Ya, sama kayak orang ujian tadi. Walaupun dia yakin jawabannya 100% benar, belum tentu. Kalau penilaian dari guru aja bisa salah. Lu bisa dulu baik ujian di sekolahan ini menjawab soal tuh istilahnya 10, urut yakin 10 tuh benar seberataan. Pas disetorakan lawan guru ada aja yang salahnya. Inilah keliru gitu ya. Nah, jadi ketika kita mengerjakan soal, ya sama kita hidup ini, kita sedang mengerjakan soal dari Allah tentang perintah dan larangan Allah. Jangan merasa yakin diri kita 100% benar. Takut kita jangan-jangan apa yang kita berikan tadi itu adalah sesuatu yang salah, sesuatu yang keliru, begitu ya.
Apalagi kita mengerjakan dosa, banyak salah sama Allah, jangan merasa aman. Ya. Mulai nomor 1 sampai 10, nomor soalnya sabuti-buting kada tahu jawabannya. Meniru jalan orang, ini pulang rasa bangga, wah biar aku untung tadi menjawab, belum tentu. Bisa aja kawan itu menyalahkan sebelah sekalinya ke 10-nya salah. Keliru bertanya. Subhanallah. Makanya dari itu hadirat. Ketika kita itu mendapat nilai dari gurunya belum tentu kita benar. Apalagi mendapat nilai dari Allah. Begitu ya. Nah, maka dari itu benar-benar ada keseimbangan di antara takut dan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya. Nah, jadi benar-benar kita tadi itu merasa diri kita ketika beramal itu benar-benar ikhlas karena Allah. Ketika kita tadi melakukan apa yang dilarang oleh Allah aslinya, dan terlanjur memang kita sudah mengerjakannya, ya berupaya kita jangan membangga-banggakan menceritakan kepada orang lain apalagi, tapi bersegeralah kita untuk menyesal dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita kalau mengamalkan seberatan. Amin Allahumma amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا قد عرفنا وأننا أسرفنا على الله أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات آمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي السماء فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل صلى وسلم ربي عليه عند الحب وصحبه عدد تأسيس صحبه والحمد لله في البحث والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا.